Bapak Ibu, kita akan berdoa kembali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu memperhatikan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang luar biasa yang memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan mata hati rohani kami, supaya apa yang akan kami dengar sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Kami sungguh-sungguh mempunyai iman yang sejati, iman yang sudah kami terima anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar kembali tentang iman dan perbuatan. Saya tidak akan membaca lagi ya firman Tuhan ini. Tapi ketika kita tadi membaca, apa yang sedang dipikirkan oleh Bapak Ibu semuanya? Saudara semuanya. Menjadi satu pertanyaan yang penting bagi kita semua untuk mendapatkan keselamatan. Kira-kira keselamatan itu kita peroleh karena iman kita atau karena perbuatan kita? Atau keselamatan itu kita terima iman dan perbuatan? Kira-kira apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Bisa berpikir sebentar? Kalau kita lihat, tadi kok iman kita bisa selamat karena kita melakukan sesuatu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum saya membahas ya tentang iman dan perbuatan ini, saya mau membahas terlebih dahulu tentang keselamatan supaya kita semua mengerti dan tidak salah mengerti gitu ya, tidak salah mengerti. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang berdosa diselamatkan karena apa? Iman, bukan apa? Perbuatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan kepada kita, kepada jemaat juga di Efesus, bahwa keselamatan itu bukan hasil apa? Perbuatan kita. Bukan hasil usaha kita. Tetapi keselamatan itu kita peroleh dengan apa? Iman, di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi jika keselamatan bisa diperoleh dengan perbuatan, maka salib itu enggak perlu lagi. Enggak butuh kita salib Kristus, ya. Dan salib itu akan menjadi apa? Sia-sia, ya. Nah, ini saya mau kita mengerti dulu tentang keselamatan ini, ya. Tetapi justru dengan salib itulah kita melihat anugerah Tuhan, karya Allah yang luar biasa, yang sangat sempurna. Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali orang yang berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Benar enggak? Dengan apa? Wah, mereka bisa dengan berbuat baik, ya, amal, ya. Terus melakukan ritual-ritual agama, ya. Ritual-ritual agama supaya dapat selamat. Nah, seperti itu orang-orang di luar sana. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seberapa baik sih kita itu? Ada enggak yang di sini saya mau tanya, sehari aja enggak bikin dosa, sehari aja enggak ngomel, sehari aja enggak marah? Ada? Ada yang berani angkat tangan? Semua enggak ada yang berani ya.
semua kita itu pasti. Nah, kalau keselamatan itu didasarkan karena perbuatan, bisa nggak kita masuk surga? Tentunya tidak. Ya, tapi di sini Rasul Paulus benar-benar dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, di mana mereka itu saat itu mereka itu hidup di tengah budaya yang menekankan bahwa usaha manusia itu untuk memperoleh keselamatan. Kita lihat di luar banyak, ya. Kita juga hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan ritual agama sambil mereka anggap kalau membunuh orang yang tidak seiman itu sudah merupakan satu amal yang luar biasa, pasti masuk surga gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ingin menegaskan ya bahwa dasar keselamatan kita adalah apa? Anugerah Allah melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, iman kita percaya kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bukan hasil usaha manusia. Ya, di sana dikatakan bahwa akar keselamatan adalah iman. Iman apa? Percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah Tuhan, ya. Jadi perbuatan baik kita itu tidak dapat membeli atau menambah supaya kita bisa selamat. Ya, Bapak Ibu, jelas semua? Ya. Namun di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh Yakobus tadi yang sudah kita baca. Yakobus dalam pasal 2 mengingatkan kita bahwa iman yang benar akan tampak nyata dalam perbuatan. Jadi ini harus dimengerti dulu Bapak Ibu ya. Kita diselamatkan bukan kita melakukan sesuatu. Tapi ketika kita diselamatkan, kita harus melakukan sesuatu gitu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yakobus katakan iman sejati akan melahirkan apa? Perbuatan. Jadi buah keselamatan itu adalah perbuatan baik. Jadi bukan perbuatan baik itu kita lakukan supaya kita selamat. Berbeda. Ya. Tapi kalau kita melihat ya orang-orang di luar sana kadang-kadang kita malah kalah. Benar gak? Kemarin saya lihat di YouTube itu Buddha Seci, ya sebelum mereka ulang tahun atau apa ya mereka, waduh luar biasa mereka melakukan perbuatan baik, tapi dengan konsep apa? Supaya mereka selamat. Kita ini orang Kristen seringkali apa? Kalah dengan mereka. Karena apa? Kita ini loh sudah mengalami anugerah Tuhan. Kita sudah menikmati anugerah Tuhan, keselamatan. Tapi seringkali kita tidak melakukan yang terbaik. Nah, ini masalahnya. Oleh karena itu, Yakobus menjelaskan di sini. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 yang tadi Samuel katakan sebagai motonya ya, sekolahan Yakobus. Sekolahan Yakobus, oh iya, sekolahan Yakobus ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi tulisan Yakobus ditujukan kepada jemaat yang dilayani saat itu. Mereka itu benar, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka mulai puas. Ya, hanya dengan pengakuan iman tanpa kesaksian hidup mereka. Ya, ngaku pokoknya saya beriman, percaya Tuhan. Tapi bagaimana dengan kesaksian hidup mereka? Bagaimana dengan perbuatan mereka? Yakobus lalu menantang mereka bahwa iman yang benar tidak mandul, melainkan melahirkan apa? Perbuatan yang baik. Nah, seperti halnya seperti ini ya. Iman tanpa perbuatan itu seperti kita itu punya kartu ATM, semua punya kartu ATM.
Kita ngomong, wah uang di bank saya itu banyak gitu. Tapi kartu ATM-nya tidak pernah digunakan, gitu ya. Tidak pernah digunakan untuk ambil uang. Kira-kira manfaat nggak? Ya, apalagi sekarang kita itu jarang, benar nggak, datang ke ATM ya. Sekarang kan seperti itu. Pokoknya bayar apa-apa pakai QRIS. Jarang kita ngambil uang di ATM. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan sehingga manfaat. Benar enggak? Kartu itu akan bermanfaat kalau dipakai. Ya. Seperti itu. Kita kalau melihat di dunia ini, ya, enggak usah di dunia, di Indonesia. Banyak orang yang mengaku beriman. Bahkan namanya luar biasa bagusnya. Immanuel Ebenezer. Bagus ya namanya. Bagus. Immanuel Ebenezer. Apa artinya Bapak Ibu tahu? Artinya bukan koruptor Pak Una. Artinya Allah beserta kita. Lalu dia penolong kita. Tapi Bapak Ibu kelakuannya bagaimana? Kan bikin malu. Bikin malu siapa? Tuhan. Namanya indah sekali loh. Namanya itu luar biasa. Bagus sekali, ya. Udah Immanuel Ebenezer lagi. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini satu contoh. Banyak orang di luaran sana. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen. Namanya bagus sekali, tapi perbuatannya tidak memancarkan kasih Kristus, apa yang sudah dia alami. Perbuatannya benar-benar bukan seperti iman yang dia percayai. Ya, yang penting saya enak, ya, sampai banyak sekali yang harus dikorupsi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan melihat dengan jelas bahwa ya Paulus mengatakan dasar keselamatan kita adalah iman. Yakobus katakan bahwa bukti keselamatan kita adalah perbuatan. Jadi jangan salah ya, jangan salah. Bukan iman plus perbuatan sama dengan keselamatan. Nah, kita akan melihat dengan rinci lagi ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus menegaskan bahwa kita diselamatkan karena iman. Ya, Yakobus memberi sebuah peringatan bahwa yang penting setelah kita beriman, buahnya yaitu melakukan perbuatan yang baik. Jadi jangan puas hanya dengan ngaku. Seperti pengakuan iman rasuli setiap minggu kita bacakan, kita puas. Puas dengan mengaku doang, gitu ya. Mengaku doang. Tapi tidak ada perubahan hidup. Tidak berbuah. Nah, Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 15 tentang akulah apa? Pokok anggur yang benar. Kalau kita tidak berbuah, Yesus pokok anggurnya, kita ranting-rantingnya. Kalau ranting yang kering ini berarti bisa berbuah enggak? Enggak. Katanya harus dipotong dan dibakar. Mau kita seperti itu. Ya. Kita akan masuk ke dalam perikop kita tadi Yakobus. Yaitu Yakobus menantang orang-orang Kristen saat itu supaya mereka tidak mempunyai iman yang palsu. Tetapi punya iman yang sejati. Ya, kalau ada yang sejati pasti ada yang KW. Ya, tas saja ada yang asli, ada yang KW. Ya, baju ada yang asli, ada yang KW. Iman pun seperti itu. Bapak Ibu. Kita akan lihat ciri-ciri iman yang palsu. Ya, di dalam bacaan kita tadi yaitu dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita lihat apa cirinya iman yang palsu itu? Yang pertama yaitu
Iman itu hanya diucapkan di bibir saja. Tidak ada tindakan nyata. Oleh karena itu, Yakobus katakan di ayat 14 katakan apa? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Iman palsu itu adalah iman yang hanya berhenti pada pengakuan, kata-kata. Bisa saja orang itu berkata-katanya rohani sekali, punya kosakata yang luar biasa bagusnya. Ya, saya kadang-kadang enak kalau lihat orang seperti itu ya. Kalau di TV, wah orang Kristen ngomongnya iya kita harus begini begitu, seolah-olah rohani, tapi kelakuannya tidak memancarkan iman yang dia percayai. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ingat satu ayat, Bapak Ibu, yang membuat saya ngeri sekali ayat ini, yaitu Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan sampai nanti kita pas ketemu Tuhan, Tuhan aku udah pelayanan, aku sudah khotbah, aku sudah melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Terus Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Bagaimana Bapak Ibu? Rasanya. Mari kita sungguh-sungguh mengaplikasikan firman Tuhan, iman yang kita percaya itu kepada perbuatan yang baik. Dan yang kedua, yaitu dikatakan iman palsu itu tidak peduli sesama. Dia orang yang tidak peka. Ya, makanya Yakobus memberikan contoh seperti ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Misalnya kita kedatangan orang itu belum makan, ya, terus orang itu orang yang susah, terus dia ya udah ya, udah ngobrol-ngobrol, saya pulang dulu ya. Oke, kamu mau pulang? Halo, silakan ya, selamat jalan. Saya doakan. Sebatas apa? Doa. Ya udah saya doakan supaya kamu selamat. Padahal orang itu lapar. Sedangkan kita juga punya. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang lain, jangan berpikir, saya juga susah, saya mau kasih orang. Nah, ini kadang-kadang pemikiran kita seperti itu. Karena apa? Karena hidup kita itu fokus kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, pasti kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, karena ketika kita nggak punya, ketika kita mungkin kekurangan, tapi kita bisa memberi kepada orang lain dan orang lain itu senang, kira-kira senang nggak? Iya, orang lain senang, kita akan sangat bersyukur. Jangan kita mau memperhatikan orang lain ketika kita sudah kaya. Ya, nanti kalau saya sudah kaya, tapi ketika kaya lupa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah iman yang tidak peka, iman palsu, tidak peka sama kebutuhan orang lain. Ya, kita kurang peka. Dan juga kita fokusnya kepada diri sendiri. Bahkan dikatakan iman tanpa aksi nyata sama seperti ucapan kosong. Kalau ngomong pintar sekali tentang firman Tuhan, tapi kelakuan tidak baik. Ya. Jadi kasih sejati itu selalu disertai tindakan, ya, bukan hanya kata-kata yang manis. Seperti tadi kita memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kasih itu apa? Sabar, jangan nyanyi doang. Ya. Memang sulit
kita lakukan, tapi kita mau belajar. Ya, tadi itu pujian itu indah sekali, kasih itu sabar, murah hati. Nah, murah hati peka terhadap kebutuhan orang lain, sabar menghadapi orang yang sulit dikasihi. Ya, ada. Kadang-kadang ada orang yang sulit banget kita kasih, tapi kita harus bersabar. Ya. Nah, yang ketiga yaitu iman yang palsu itu cirinya adalah hanya pada pengetahuan saja. Benar, dia tahu bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya di dalam ayat 19 dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Baik enggak? Baik. Ya. Itu baik, tetapi ingat ya, tetapi ingat bahwa setan pun juga percaya. Bapak Ibu, akan hal itu dan mereka gemetar. Kadang-kadang kita kalah sama setan. Setan aja bisa gemetar melihat Tuhan yang luar biasa. Kita mah biasa-biasa aja. Apalagi sudah jadi orang Kristen yang sudah lama, ya biasa aja gitu. Tapi setan itu dikatakan gemetar. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yakobus mengingatkan bahwa setan juga percaya Allah ada. Bahkan dia pun dikatakan gemetar. Jadi setan itu bukan ateis loh. Dia percaya loh sama Allah. Ya. Dia mengakui Kristus. Di Markus 3 ayat 11 dikatakan, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur. Bayangkan, di hadapannya siapa? Di hadapan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus banyak mengusir setan. Ya, mereka bilang, setan-setan itu bilang, masukkan saya aja di babi itu loh. Nah, kalau kita sayang ya babi sekilo berapa? Mahal. Ya, masukin babinya udah berapa itu? Ya, banyak sekali 2000. 2000 kali satu babi itu berapa kilo gitu ya. Nah, setan-setan itu tahu sampai dia takut, gemetar lihat Tuhan. Ya, yang luar biasa. Bahkan dia katakan, "Hei Yesus, engkau itu adalah anak Allah." Bapak Ibu mau disamakan dengan setan? Gak mau kan? Kita. Ya. Oleh karena itu di dalam tadi yang kita baca dikatakan di ayat 20, ya, dikatakan juga, hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jangan kita menjadi orang bebal. Kita kalau jadi orang bebal disamain tuh sama setan. Ya, cuma percaya sama Tuhan, ya, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, cuma di bibir saja. Ya, kalau ada anak muda lagi pacaran terus dia katakan, aku sayang sama kamu. Tapi gak pernah memperhatikan. Dia asik sendiri dengan handphonenya. Atau suami istri. Ya, saya itu sayang kamu, tapi hanya di bibir. Kesenggol sedikit udah marah-marah. Ya, ada sesuatu yang tidak enak di hati udah marah-marah. Ya, mestinya tidak seperti itu. Ini adalah iman seperti orang yang imannya hanya apa? Di bibir saja. Ya. Jadi iman palsu adalah iman yang hanya berhenti di dalam pengetahuan kita. Semua tahu? Ya, semua tahu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua tahu. Terus tidak berhenti juga di bibir kita. Kita semua mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ingat, setan juga mengakui. Ya. Kalau tidak melakukan sesuatu, berarti iman kita adalah iman yang apa? Katakan tadi, mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, iman tidak disertai perbuatan adalah iman yang mati dan kosong. Satu hari saya pergi ke rumah teman saya. Rumahnya bagus. Ya memang baru renovasi. Terus saya bilang gini, Cik, rumah ini lampu bagus banget ya. Bagus sekali lampunya, Bapak Ibu. Tapi dia bilang apa? Itu cuma lampu hiasan saja. Gak ada listriknya. Dia gak bisa nyala.
Bapak Ibu bayangkan, lampu ya hias yang mahal, saya tahu itu mahal. Ya, harganya sekitar 7 jutaan berapa gitu ya. Terus warnanya indah. Ya, desainnya mewah. Ya. Semua orang memuji pas kita kumpul. Saya punya komunitas. Kumpul di sana, bagus Cik gitu ya. Terus ada yang ngomong, Cun, berapa itu beli? Enggak, dia enggak mengaku berapa harganya. Tapi dia bilang itu hanya hiasan. Ya, enggak ada listriknya gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, seperti lampu tadi ya. Sebagus apapun, semahal apapun, kalau enggak ada sambungannya listrik, guna enggak? Cuma dilihat doang. Benar? Cuma mata kita doang aja yang senang lihat. Tapi dia tidak bisa menerangi. Kalau malam gelap, tetap gelap. Enggak ada, karena lampu itu enggak nyala. Begitu juga dengan iman. Ya, iman tanpa perbuatan mungkin bagus di luar. Kayak seperti tadi saya katakan, ngomongnya luar biasa, ya. Namanya bagus sekali, ya. Itu namanya nama di Alkitab yang luar biasa loh Bapak Ibu ya. Namanya bagus sekali, tapi perbuatannya tidak menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana. Itu yang sangat disayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, itulah iman yang namanya iman palsu. Sekarang kita akan melihat yang namanya iman sejati, ciri-cirinya. Yang pertama, iman sejati adalah iman yang hidup, ya. Iman sejati itu iman yang hidup, bergerak, ya. Kalau hidup pasti bergerak dong, ya. Tanaman yang hidup, pohon yang hidup, pasti akan berbuah. Tanaman yang cantik, misalnya seperti anggrek gitu ya. Di rumahnya Pak Yongki, Bu Sieni banyak anggrek. Nah, kan enak dilihat berbunga, betul enggak? Ya. Kalau dia enggak berbunga, pasti sama Pak Yongki udah ditebang itu dibuang, ya. Terus ini, kemarin saya dapat jeruk songket. Nah, itu tanamannya Pak Yongki banyak itu buahnya. Ya kalau enggak ada buahnya pasti dibuang tuh sama Pak Yongki. Udah bala, kalau bahasa Sunda bala ya. Udah kayak hutan saja gitu Pak Yongki bilang. Ini kalau enggak berbuah saya buang nih, saya potong. Nah, Bapak Ibu kita melihat bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang hidup, bergerak terus. Ya, bergerak terus dan berbuah. Nah, kita lihat bahwa Yakobus memberikan contoh ya, bahwa iman itu harus dibuktikan melalui apa? Ketaatan. Contohnya siapa? Abraham. Bapak Ibu tahu Abraham nunggu berapa lama untuk jadi punya anak? Tahu enggak? 25 tahun. Kalau orang-orang anak muda sekarang misalnya dia menikah umur 30 lah ya itu. 55 baru punya anak, 25 tahun. Orang mungkin mikir, udah tua punya anak gitu ya. Tapi di sini kita melihat sudah nunggunya 25 tahun dan Tuhan sudah janji. Tadi ada pujian bahwa janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Tuhan sudah janji bahwa Abraham akan diberikan banyak sekali keturunan. Loh, sekarang anaknya sudah lahir kok diminta sama Tuhan. Bapak Ibu kira-kira mikir enggak? Kalau saya mungkin mikir ya, Tuhan saya udah minta sama Tuhan loh, nunggu lama. Terus kok sekarang diminta sama Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa iman Abraham yang sungguh luar biasa. Dikatakan bukankah Abraham bapak kita? Kenapa dia dikatakan bapak kita? Kan bapak orang beriman. Dikatakan Abraham ini adalah apa? Sahabat Allah. Karena apa? Ketaatan dia, iman dia yang luar biasa. Ya, dikatakan bapak kita dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kalau kita baca
Bapak Ibu nanti baca kisahnya Abraham. Bagaimana dia melakukan sesuatu yang kayaknya mustahil di pikiran kita. Sudah minta, nunggu lama, dikasih, diminta lagi sama Tuhan. Ya, tapi karena iman percaya Abraham, dia mau melakukan itu. Ya, dia lakukan apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Satu kuncinya, dia taat. Nah, kadang-kadang hidup ini kita ini sulit ya untuk taat sama Tuhan. Misalnya kita tahu bahwa mengampuni orang itu, kan kita tahu ya Tuhan suruh kita ngampuni orang 7 kali 70 kali 7. Gak tahu berapa itu, gak terhitung. Kita tahu, semua tahu. Ya. Tapi ketika ada orang yang menyakiti hati kita gak mau mengampuni. Tuhan saya sakit, gak apa-apa ngomong sama Tuhan. Saya sakit, tapi belajar untuk mengampuni. Ya. Pujian tadi kasih. Ya. Kasih, murah hati, lemah lembut, tidak marah. Ketika kita disinggung oleh seseorang, ya, kita mau taat sama siapa? Taat sama Tuhan. Ya, enggak perlu marah. Marah itu bikin kita jadi cepat tua, enggak, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi yang pertama, iman sejati itu dibuktikan lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, yaitu terbukti melalui keberanian, ya. Keberanian kita untuk bertindak. Saya ingat waktu itu masih pelayanan di Curug. Bapak ini adalah seorang dia punya toko di pasar. Nah, di Parung itu dulu pasar itu cuma Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu. Senin, Kamis, Jumat, Minggu. Nah, itu rame-ramenya. Selain itu nggak ada yang rame. Ya, tapi waktu itu setelah dia dibaptis, kami bimbing, dia katakan begini, saya mau ambil keputusan, saya berani bertindak kalau hari Minggu saya mau ke gereja, tadinya dia nggak ke gereja. Karena apa? Loh, hari Minggu itu hari pasar, di Parung itu masih ada hari pasar, Bapak Ibu ya. Ya, Minggu itu rame-ramenya, kalau dia pergi ke gereja ya langganannya pada pergi. Nah seperti itu. Tapi dia ambil keputusan, dia ambil berani melakukan tindakan yang mungkin buat dia itu sulit juga. Karena beberapa bulan baru dia bisa. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dia merasa ketika saya ambil keputusan seperti Rahab ini ya contohnya ya. Rahab itu bukan orang yang percaya Allah loh ya. Tapi dia mengakui Allah. Saya tidak akan bahas banyak karena waktu itu sudah dibahas oleh Pendeta Yosua ya tentang Rahab ya. Tapi dia berani bertindak untuk menyembunyikan orang-orang yang diutus bangsa Israel untuk mengintai ya. Dia itu bukan orang yang percaya Tuhan, tapi dia berani bertindak dan dia mengakui bahwa Allah kamu itu loh, Allah Yahweh ya. Yang Allah yang bisa menyelamatkan. Nah ini kita melihat, sekalipun dia itu bukan orang Israel, orang asing dianggapnya. Tapi dia mau bertindak, mau benar-benar percaya Yesus dan bertindak. Bertindaknya apa? Sembunyiin orang-orang itu. Kalau dia gak disembunyiin, dibunuh pasti. Nah saya kembali lagi, Bapak ini mau bertindak, melangkah untuk tidak lagi buka toko di hari Minggu. Bapak Ibu apa yang terjadi? Tuhan ganti hari Senin. 2 kali lipat karena dia ini orang yang luar biasa. Kalau dia ada orang yang belanja dia catatin. Nanti dia hitung. Bayangin obat loh, kecil-kecil kan. Dihitung berapa perpuluhannya. Orang yang jujur. Ya, ini adalah iman yang dia terapkan untuk dengan berbuat yang baik ya. Dan yang terakhir yaitu iman dan perbuatan saling melengkapi, yaitu harus hidup dan aktif Bapak Ibu ya.
Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tanpa perbuatan iman hanya konsep atau slogan di dalam pikiran kita. Ya, dengan perbuatan iman menjadi apa? Nyata dan sempurna. Jadi iman itu bukan pasif Bapak Ibu. Tetapi aktif bagaimana kita ya mendorong kita untuk setiap hari semakin hari semakin ada perubahan. Ya, yang namanya kita sudah percaya Tuhan, setiap hari itu harus ada perubahan. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita semakin hari akan semakin ada keberanian untuk melawan dosa. Ya, jangan kita kekepin dosa itu tambah enak gitu. Ya, melakukan dosa. Orang lain nggak tahu, tapi kita tetap terus melakukan dosa. Tapi kita sebagai orang Kristen yang punya iman sejati, dia akan berani melawan dosa. Ya, kita harus berani katakan tidak ya terhadap dosa. Jadi Bapak Ibu, perbuatan adalah buah iman. Ya, bukan perbuatan baik bukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Karena perbuatan baik bukanlah jalan untuk menuju keselamatan, ya. Tetapi bukti bahwa kita punya iman yang hidup. Harus ada gairah kehidupan, ya. Jadi iman yang sejati bukan hanya diyakini di pikiran kita. Yakin saya di pikiran saya. Firman Tuhan aja semua ingat sampai di luar kepala. Nah, di luar kepala benar-benar di luar. Ya, sampai lupa. Ya. Nah, jangan juga hanya di bibir saja. Ya, diucapkan. Tapi iman itu harus dilakukan, dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan seorang bapak reformator yaitu Martin Luther katakan, kita diselamatkan oleh apa? Iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Seperti saya katakan tadi, iman yang sejati harus ditampilkan pada perbuatan kita. Ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus? Aplikasinya buat kita. Yang pertama, jangan kita puas dengan berkata saya percaya Tuhan. Pokoknya yang penting saya minggu ke gereja sudah. Sampai di situ saja. Jangan puas seperti itu. Kita tadi sudah belajar. Tunjukkan iman kita lewat perubahan karakter. Semakin serupa dengan Kristus. Ya, ayo kita belajar Bapak Ibu. Ya, sekalipun seringkali begini. Ketika kita ambil sikap, hari ini saya tidak mau marah. Kan namanya setan, iblis itu gak suka kalau kita berubah semakin hari semakin berubah seperti Kristus. Tiba-tiba datanglah orang yang jengkelin kita, bikin kita marah. Nah, ini ujian buat kita. Apa kita mau lawan? Apa langsung meledak-ledak? Bapak Ibu, kita mau belajar. Ya, belajar terus-menerus dari hal-hal kecil, ya. Dari hal-hal yang kecil. Dan yang ketiga, dunia tidak hanya mendengar kita bicara soal iman. Wah, kita kalau bicara pintar sekali soal iman, soal Kristus dan lain sebagainya. Tapi dunia melihat iman nyata itu dari perbuatan kita. Jangan sampai hidup kita ini menjadi batu sandungan buat orang lain, khususnya yang belum percaya Tuhan. Ya, baik itu di sekolahan, di kantor, di pasar, ya. Kalau saya ingat-ingat ya, waktu saya dulu di Citra itu ibu-ibu kalau belanja, ya orang-orang yang nggak percaya Tuhan, kalau belanja tiba-tiba ngambil daun bawang, Mang, ini Bang, ini saya minta ya, gitu. Nah, itu kan nggak jadi berkat, Bapak Ibu. Kasihan lah, saya kalau belanja nggak pernah nawar saya, ya, karena saya nggak pernah nawar orang itu jadi baik, gitu.
Ini Bu, buat Ibu gitu. Ya kan hal sepele Bapak Ibu. Di kantor, di pekerjaan. Kita harus menampilkan, jangan kita bisa pintar berbicaranya. Tapi kelakuan kita gak menampilkan iman yang kita percaya. Ya. Dan yang terakhir. Jadilah saksi Kristus bukan dengan perkataan tetapi dengan gaya hidup. Yuk kita belajar gaya hidup kita setiap hari. Supaya gaya hidup yang seperti Kristus. Mengampuni, sabar, mengasihi, pujian-pujian tadi. Karena apa? Iman itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita mau baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Iman sejati mengubah hati. Mempengaruhi sikap dan tampak nyata dalam kasih dan perbuatan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kasih itu apa? Ya. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya ini sebagai doa kita. Supaya Tuhan mengubah hati kita. Untuk semakin hari, semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan. Kita tampilkan iman kita lewat perbuatan yang baik. Sehingga dunia dapat melihat. Kita akan memuji Tuhan, ubah hatiku sambil kita renungkan pujian ini. Menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku, ubah hatiku. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan benar-benar mengubah hati kita supaya semakin hari serupa dengan Kristus. Ubah hatiku seperti dirimu. Kau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita koreksi hati kita masing-masing. Biarlah pujian ini tadi yang kita nyanyikan menjadi pujian sebagai doa kita. Supaya Tuhan mengubah hati kita untuk sungguh-sungguh punya hati yang seperti Kristus. Hidup kita, iman yang kita sudah terima dari Kristus, sungguh-sungguh kita nyatakan di dalam kehidupan kita.
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita belajar untuk semakin hari semakin serupa Kristus. Kita berubah hidup kita. Hidup kita mau berbuah. Supaya sungguh-sungguh buah yang kita tampilkan sungguh-sungguh dinikmati oleh semua orang di sekeliling kita. Sehingga orang bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam diri kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya rindu Engkau mengubah kami, Tuhan. Kami rindu hati kami diubah oleh Tuhan semakin hari, semakin hidup memuliakan nama-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan merupakan satu bukti nyata bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami. Seringkali kami jatuh dan jatuh. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang selalu menolong kami, yang selalu mendampingi kami ketika kami punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam hidup kami, dimanapun kami berada, baik kami di keluarga, di lingkungan kami, di komunitas kami, di gereja ini, di tempat pekerjaan, di tempat studi, dimanapun kami berada, kami mau menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, sebagai bukti bahwa kami sungguh beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya Tuhan terus menolong mereka, sehingga mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saya serahkan kepada semua.